hanya sekian persen, pemerintah akhirnya agak sedikit membuka diri Mas ya. Begitu membuka diri, ini cerita dulu nih. Begitu membuka diri di Lekatika dimarah-marah sama Mas Dharma. Jadi apes lah Bapak itu kan. Jadi begitu kita bermedia sosial, kita sampaikan semua di media sosial, terus kemudian dapat apresiasi banyak dari orang-orang sekitar, pemerintah mulai kesentil, ketemuan di satu pertemuan tertentu, disitulah kita mencurahkan semua isi hati dan termasuk Mas Dharma juga. Begana begini gitu kan. Sampai sekarang sih sebenarnya. Tapi paling tidak sekarang itu jauh lebih baik. Baik, itu tadi pengantar saja. Jadi media sosial itu apa ya? Kalau di zaman sekarang itu udah seperti kayak nomor identitas kependudukan, ya kan? Hampir tidak ada lah rata-rata kecuali generasi 50-an mungkin ya, 50 paling Facebook ya, gitu ya. Tapi kalau untuk adik-adik semua saya meyakini pasti punya lah akun media sosial, benar nggak? Tapi pertanyaannya, apakah media sosial itu hanya baru sebatas untuk numpang narsis saja, atau justru malah stalking mantan gitu kan? Gitu, atau cuman kepoin kalau di TikTok tuh FYP atau malah joget-jogetan gitu ya, tidak ada masalah. Tapi saya meyakini bahwa media sosial juga berdampak pada hal-hal yang bersifat kebaikan gitu. Ada, saya pakai pernah lihat TikTok nggak yang ada sekitar namanya Pandawa, lupa saya, pernah nonton nggak Pandawa ya? Pandawa yang kerjaannya tukang bersihin sampah, pernah nonton? Itu sangat keren, itu sangat menginspirasi. Mas Dharma udah nonton? Saya tuh baru belajar TikTok belum lama ini. Ya kan, makanya TikTok payung itu kan uploadannya dikit ya Mas ya. Belum ya. Pandawa itu sampai diundang di Kementerian Lingkungan Hidup itu. Jadi mereka itu nggak banyak omong, anak 5 orang anak muda yang punya aktivitas masing-masing, salah satunya juga ada yang ojol kalau nggak salah itu. Jadi mereka itu bertemu pada satu titik. Bersihin kali kotor ya? Bersihin kali kotor. Ya. Bersihin kali kotor. Itu tahun 2023 mendapatkan reward tertinggi itu, dapat apresiasi tertinggi atas gerakan sosialnya. Jadi nggak banyak omong, kali banjir. Tapi makin kesini saya ngeliatnya ngeri Mas. Karena yang dibersihin tuh yang sampahnya sampai yang berpuluh-puluh tahun itu, sampai ditarik itu tebel itu. Di sini ada ya? Ini Parah juga ya? Parah. Dan itu nggak tambah anak Pandawa itu. Dari dulu sampai sekarang dia tetap konsisten dengan, tapi dapat banyak bantuan, dapat bentor, dapat segala macam sekarang itu anak itu. Jadi luar biasa gitu kan. Artinya media sosial bisa kalau di TikTok tuh FYP gitu kan, gerakan-gerakan kalian itu bisa viral gitu kan, dan berdampak pada kebaikan gitu kan. Terus saya mau cerita apa lagi Mas ya? Baik, sekarang saya mau pakai contoh analogi payungi ya, payungi. Karena payungi itu menurut saya dia hadir secara fresh, secara baru dia. Kalau kita bicara tentang branding, dia itu hadir secara baru, gerakannya baru, terus relevan dengan kondisi yang ada, terus nggak nyeleneh, terus membawa dampak kebaikan kepada banyak orang. Siapa yang hanya amit Mas? Saya pakai bahasa anak pasar aja ya, yang bermodal-modal ginjal tok eneng, akeh ya, paru-paru tok moro nang payungi gitu ya, sampai artinya bisa hidup, punya keahlian, itu kan luar biasa gitu. Nah kebetulan saya itu mengelola satu media sosial di kota Metro ini yang saya tuh bersumpah atas nama diri saya sendiri gitu. Karena dari awal saya memang concern untuk supaya walaupun gerakan kecil ini gimana caranya agar mendukung kemajuan kota ini agar lebih baik. Jangan menjadi kota yang terlanjur seperti yang disampaikan tadi. Seperti yang Bandar Lampung, mungkin kalau Bandar Lampung itu saya nggak tahu sih ya sendi-sendinya bagaimana. Tapi menurut saya buat hidup di Bandar Lampung itu harapan tuh berat sekali gitu. Bener nggak sih? Ketemu nggak jalan-jalan kayak payungi kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Nggak ada ya. Nasi telur berapa di sana? 10. Kalau di sini? Ya, 8 gitu. Ya, 7.
apa namanya, Payung itu membentuk sebuah brand. Jadi dia ada brandnya, ada karakternya, terus tidak apa gini, dia sesuatu yang baru dan disenengin sama orang banyak gitu. Nah, dalam menciptakan sebuah gagasan tuh harusnya begitu. Media sosial ini mendukung gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Posisinya kita sudah punya produk tertentu yang memang akhirnya kita bisa dorong dari media sosial itu. Saya kok agak ruwet ya. Nih, saya kasih analogi yang lain. Saya punya teman namanya Akbar. Dia kerja di Raffi Ahmad sudah 3 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Akbar itu dia mempelajari tentang Raffi Ahmad. Kesuksesan Raffi Ahmad itu semuanya itu juga karena media, adik-adik semua. Nih ya. Raffi Ahmad itu membangun sebuah personal brandingnya terlebih dahulu. Karakternya itu nggak dirubah-rubah, Mas. Ya, Mas Dharma ya Mas Dharma aja. Nggak ada yang berbeda dengan seorang Mas Dharma. Terus teman-teman konten kreator itu mendukung agar supaya Raffi Ahmad ini banyak dikenal sama orang. Begitu sudah dikenal banyak orang tentang Sultan Andara ya, entertainment ya. Rans Entertainment. Ketika personal brandingnya sudah terbangun tadi, dia buat getok saja itu laku keras seperti itu. Sekarang apa yang dibuat sama Raffi Ahmad nggak jadi. Yang terakhir itu kalau nggak salah tiba-tiba tenis, pernah tahu ya? Tiba-tiba tenis itu tiketnya harganya 2,5 juta. Itu tiket termahal rekor di Indonesia, Mas, dibandingkan tiket para petenis profesional. Bayangkan yang main cuman Vincent, Bunga Citra Lestari, cengengesan gitu-gitu. Yang nonton rame itu, Dek. Itu karena faktor apa? Karena faktor Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu setelah acara di SCTV, dia pulang ke rumah, dia buka pintu rumah dia itu keliling ada sekitar 20 endorse yang siap menanti. Di situ sudah ada tukang make upnya, sudah ada konten kreatornya Mas Dharma. Jadi ketika dia masuk, iklan limun dulu. Jadi dia udah pakai konsep. Selesai, nanti nomor 2, nomor 3, kata Akbar itu ceritanya gitu. Oh, sampai itu selesai jam 12. Nanti dia tidur sampai setengah 2 baru ngonten YouTube. Gitu. Itu kerjaannya setiap hari. Pundi-pundinya sampai menyentuh cuman dari endorse aja 10 miliar. Tuh, setiap harinya. Nah, ini saya pakai analogi yang lain. Payungi itu hampir mirip seperti itu. Payungi itu dia sudah punya logo. Ya, ini balik lagi. Media itu juga erat hubungannya dengan brand. Seperti anak yang baru lahir. Wong tua ini pasti yang perlu dipersiapkan apa, Mas? Pasti nama ya. Karena brand itu adalah identitas. Payungi sudah mempersiapkan itu. Kalau hari ini ada orang yang ikut-ikutan Payungi, ya kalau dia gimana ya saya ngomongnya, agak susah juga. Karena dia harus sesuatu yang bersifat baru gitu, bersifat baru dan disukai oleh orang banyak gitu. Seperti itu kalau Payung itu seperti itu. Jadi ada pasar kreatif ya Mas ya. Apa pasar kreatif. Lalu kemudian Payung itu akhirnya bertransformasi sampai ada Payung University, terus apa lagi Mas? Ya ada Women Environment Studies, terus yang sekolah seni Payung. Itu hampir sama kan dengan Rans tadi, dengan Raffi Ahmad tadi. Ketika brand ini sudah terbentuk, dia buat produk apa aja mudah-mudahan lah. Jadi produk kampung. Produknya produk kampung. Jadi memang ngambil segmentasinya kuno gitu kan. Maksudnya sesuatu yang baru lah. Ketika semua orang berupaya untuk yang modern-modern ya Mas ya. Justru kalau Payungi malah lebih ke arah ke kampung gitu seperti itu. Dan alhasil akhirnya hari ini setiap sepekannya berapa pergelaran kemarin 98 juta ya. Masya Allah. Bayangkan kalau tanggal muda kemarin 113 ya. Hanya butuh waktu berapa itu? Itu tuh bukan jam 6 sampai jam 11, tapi jam 10 jam 11 itu puput-puput lah ya. Iya. Jam 10 itu udah.
Itu peran media sosial juga pengaruh cukup besar. Nah, artinya dari setiap gerakan di situ perlu sebuah manajemen. Ya susah payahnya tadi, terus nggak usah berpikir, kita nggak pernah berpikir gagal ya Mas ya. Pokoknya maju terus gitu kan, seperti itu. Brand yang sudah dibangun oleh Payungi tadi, ada logonya, ada apa? Kalau Payungi itu, salam Payungi itu gimana Mas? Gini. Nah, salam Payungi gini, gitu kan, seperti itu. Nah itu bagian dari sebuah media. Algoritma media sosial itu menghantarkan sebuah kesuksesan seperti itu. Ketika kalau di Instagram itu sekarang sudah ada kebijakan 35% dari jumlah follower. Jadi orang yang bisa spill itu 35% saja dari jumlah follower. Tapi kita itu ada namanya reel ya. Reel itu bisa menjangkau orang yang justru di luar follower kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat sebuah konten yang menarik tadi. Zaman sekarang itu, maaf ya, diskusi seperti ini hanya apa ya, beberapa orang lah yang menyukainya. Tapi bagaimana kita bisa membungkus sebuah konten ini agar supaya orang tertarik dan ingin juga gitu loh nongkrong bareng sama kita di sini. Tapi saya ini agak random bener tadi Mas pikirnya Mas, karena jujur aja saya ini kaget sama Mas Dharma. Mas, ngapunten ini gini-gini. Tapi saya tuh nggak bisa nolak gitu kan, walaupun kemampuan saya terbatas. Apalagi Mas Dharma yang itu, ya sudahlah, saya bilang gitu kan. Datanglah saya ke sini gitu. Terus apa lagi ya? Tentang imajinasi, baik. Kalau kata siapa? Elon Musk ya, siapa? Elon Musk ya. Elon Musk. Di tahun 2025 itu ini dianggap media sosial ini usang. Kita live seperti ini itu live, kita bisa live Instagram apa itu dianggap itu sudah usang. Di tahun 2025 mereka punya proyek ambisi Mas yang namanya Metaverse. Sudah tahu ya? Metaverse sudah tahu? Metaverse. Jadi teman-teman semua nanti akan mempunyai username sendiri-sendiri, akan hidup di dunia maya tapi secara nyata di Metaverse. Kabarnya Nike yang produk sepatu itu sudah nongkrong di Metaverse sana ya. Sudah pernah dengar ya? Nike? Belum ya? Apa ini sesuatu yang baru sih? Anak-anak muda loh ini. Saya ini ngedrop sebenarnya ngobrol-ngobrol yang hal yang bersifat imajinasi ini. Saya takut kalian jauh lebih tahu dibanding saya. Sudah tahu tentang Metaverse? Ya, Metaverse Facebook. Bukan, yang sedang dibangun oleh mereka sekarang ini itu kalau namanya tuh belum didilkan gitu. Tapi kemarin tuh rencananya gini Mas. Semua orang itu pakai kacamata apa namanya? Lupa saya. VR itu. Tapi kabar terakhir itu juga termasuknya teknologi terlalu usang. Makanya sekarang saya kepoin di Twitternya itu sedang di transformasi, orang itu nggak perlu lagi pakai kacamata, jadi pakai teknologi layar. Kayak Iron Man gitu ya. Kayak Iron Man gitu. Betul, kayak layar transparan itu. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Jadi contoh ada konser opa-opa gitu di Korea sana. Kalau live, kira-kira masuk nggak sih omongan saya ini masuk ya kira-kira? Kalau live kita kan hanya buka akun itu, terus kita nonton gitu ya kayak di YouTube ya. Kalau ini enggak, kita akan membentuk avatar, kita hadir di konser itu. Kita akan hadir. Semua orang itu kita punya avatarnya masing-masing. Yang nggak bisa, yang belum bisa, hanya masalah BAB saja. Sama makan. Kabarnya mereka juga sedang membuat prototipe untuk bisa hadir ke Masjidil Haram. Kan ini ngeri-ngeri sedap juga gitu kan ya. Haji online. Iya, haji online. Nah, kayak contoh diskusi ini. Mas Dharma udah buat player nih bahwa hari ini ada acara. Kita nggak perlu lagi ketemu di sini. Itu yang sedang mereka persiapkan. Jadi kita membentuk username yang sendiri-sendiri, kita hadir secara live di satu forum yang ada di Metaverse sana. Dan itu nyata adik-adik semua. Itu nyata, itu sebentar lagi. Apakah sudah mempersiapkan ke sana? Media itu sudah sampai ke situ. Pak Jokowi mau pidato, dia live, dia katanya mau live, ya udah kita hadir ke lokasi itu.
kita membentuk avatar kita masing-masing. Selama ini kita nggak punya nggak bisa menjangkau ya, cuma hanya bisa melihat dari layar kaca. Kalau sudah ada metaverse ya kita bisa hadir di istana negara dengan keamanan tertentu pastinya akan biasanya gitu, seperti itu. Jadi media sosial itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya, dengan kehidupan kita hari ini. Pertanyaannya, apakah media sosial yang kita miliki hari ini membawa manfaat, banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya gitu, teman-teman semua. Kalau di bisnis, kalau teman-teman semua tahu algoritma TikTok, itu dua hal deh. Pertama, kita bangun dulu personal branding yang ada di TikTok. Kita bangun dulu, siapa jenengan? Adik siapa namanya? Triadi. Hah? Triadi. Triadi. Mas Triadi ini hobinya apa? Main bola. Main bola. Dari hobi yang kecil saja itu sampai gali, sampai buatkan konten, sampai tembus followernya 1000, sampai punya keranjang kuning dagang nasi goreng. Itu juga sama hubungannya dengan personal branding dan brand tadi. Saya punya teman di Yogyakarta itu ada nama anak isi mas, namanya Aprilia. Dia itu jago melukis digital gitu, kayak Lowpop itu mas, ilustrator itu. Dia tuh hanya orang biasa, orang sangat biasa itu. Sekarang dia diundang sampai Washington itu karena ciptaannya. Jadi dia kayak gini, nongkrong gini mas, buat ilustrator gitu kan, gambarnya pletot-pletot mas, hijau-hijau segala macam itu dibuat, nanti dikontenin sama dia, waktunya 30 detik aja. Setelah itu nanti dia ngomong gini, jangan lupa nanti malam live di TikTok saya jam 9 malam. Begitu dia jualan gambar dia gitu. Hidup juga ya kayak gitu ya. Hidup mas gitu. Pokoknya ini ngobrolnya random saja ya, random, terus nanti kita banyak tanya jawab saja, karena jujur saja saya nggak tahu apa yang harus saya omongin, terus saya juga nggak baca-baca gitu kan. Sudah sejauh apa adik-adik semua mempersiapkan hal itu? Ini semua mendukung apa yang menjadi latar belakang pendidikan adik-adik semua di sini. Kalau hanya pendidikan biasa, ya nggak ketemu. Lah kalau Mas Dharma ini kan adik-adik tahu semua kan, beliau ini orang kampus gitu. Tapi dia membuat sebuah gerakan gitu yang jauh dari kebiasaan kampus ya mas ya, jauh dari kebiasaan. Jangan dianggap aneh. Wali kota, wakil bupati diundang di bawah tempat bakaran botol mas ya, nggak ada urusan. Yang penting substansi. Ya? Menteri Diundang ngisar bakaran botol. Jadi memang sekarang itu kita nggak bisa yang semuanya serba flat gitu. Kita harus imajiner, punya imajinasi tertentu. Bagaimana membangun personal branding adik-adik semua bisa bermanfaat buat orang banyak di sekeliling adik-adik semua. Makanya saya tadi sampaikan, kalau ngomong sama Mas Dharma ini repot saya. Loncatannya terlalu jauh. Kadang-kadang nggak masuk akal. Ya kalau orang terus ngatain beliau juga wajar. Kalau dianggap orang gila juga wajar. Kadang-kadang keinginannya melampaui, baru ketemu aja dia udah ngomongin arsitek Ugahari. Nah itu Ugahari. Jadi kita sedang ngomongin desain. Saya tuh punya impian rumah yang lagi tuh yang kayak gini, gitu. Terus Mas Dharma cerita tadi kok saya share juga gitu kan. Kayaknya nggak jadi saya mau buat rumah itu. Kayaknya mau ngumpulin kayu-kayu aja. Kalau kadang pedes. Jadi bagus juga ya gitu. Artinya nilai-nilai estetiknya juga bagus, dari fotogeniknya juga bagus, daripada beton-beton yang seperti itu. Menurut saya juga ngebosenin gitu ya, ngebosenin. Terus apalagi ya, nah imajinasi saya tuh punya pemikiran Mas Dharma, payung itu nanti ke depan itu harus ditopang dengan sebuah teknologi, tapi dengan kearifan lokal tadi Mas ya, dengan kearifan lokal tadi, bagaimana orang itu bisa berbelanja di Payungi dengan
contohnya saya nggak punya duit sama sekali gitu kan, datang ke payung ini saya belanja apa aja, saya dapetin pendidikan apa aja tanpa nggak bayar. Tapi pakai metode kayak model kayak Shopee Pay Later. Siapa yang punya tagihan Shopee Pay Later? Belum ada ya? Pinjol punya ya tapi ya. Jadi pemerintah itu mampu mengakomodir masyarakatnya. Ini terjadi di DKI Jakarta adik-adik semua. Jadi saya punya teman di DKI Jakarta kebetulan. Jadi di zaman Pak Anies Baswedan kemarin dia punya kebijakan Mas dari Bank Jakarta, DKI Jakarta, kan setiap bulan pegawainya gajian nih, ya kan? Gajian. Ada yang mungkin kena potong sama bank, ada yang enggak. Nah, nanti ada batas limit. Jadi semua ASN itu setiap weekend Mas, mereka dapat fasilitas gratis, bukan gratis sih, dapat kayak Shopee Pay Later gitu. Jadi orang-orang itu bisa naik MRT nggak bayar, cuma pakai kris saja. Terus datang ke Ancol nggak bayar, cuma pakai kris saja. Nanti tagihannya di bulan depan ketika gajinya masuk atau tunjangannya masuk dengan batas limit tertentu. Itu juga keren. Sehingga kota ini nggak jadi kota terlanjur. Tadi saya bahas sama Mas Dharma, aku ki loh Mas, nggak serk kamu loh Mas, enak McD gitu itu nggak serk juga. Ada apakah itu bagus ya keren aja kan untuk nongkrong, tapi untuk kantong gimana? Keren ya? Jebol gue. Dan yang untung bukan kita juga. Dan yang untung bukan kita. Artinya mulai dari sekarang kita coba untuk berubah gitu, cara berpikir berubah. Kita bisa untung, tapi orang lain juga bisa untung gitu. Jangan hanya memperkaya diri sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, saya konsisten dengan media sosial yang saya miliki untuk supaya saya nggak, ya udahlah saya satu-satunya media sosial yang nggak mendukung itu. Saya dukung UMKM aja lah. Biar Gusti Allah aja lah yang nyatet saya gitu kan, yang ganti saya gitu. Karena kalau ini semua nanti didominasi sama apa namanya usaha-usaha franchise atau waralaba seperti itu, ya teman-teman semua nggak ada ruang sama sekali. Dan kota ini menjadi kota terlanjur. Saya nggak ngomong Bandar Lampung terlanjur ya, tapi saya nggak ketemu jalan pikiran saya kalau di Bandar Lampung. Menurut saya harapan di Bandar Lampung itu bagi orang yang seperti orang standar seperti saya itu apa ya, berat saya untuk survive di Bandar Lampung. Menurut saya itu pengantar dari saya aja Mas. Jadi saya nggak tahu ini ngomong apa, pokoknya kita random saja, kita diskusi saja, kita slowly saja. Nanti biar Mas Dharma yang menghandle-nya. Jadi adik-adik semua jangan sungkan, silakan tanya sampai urusan mantan tak jawab. Bagaimana pelan mantan ini saya tahu semua itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bong. Saya menangkap setidaknya ada dua isu penting ya yang disampaikan Mas Empong. Pertama bahwa media digital itu nggak bisa dihindari. Bahkan sekarang dulu saya lihat TikTok tuh hanya untuk joget targoy gitu kan. Sekarang kalau udah ngomong FYP gitu kan, dosen-dosen tuh banyak yang ngerti FYP. Serius, sebenarnya tanya FYP tau nggak Pak? Apa itu? Gitu. TikTok FYP, TikTok aja nggak ngerti apalagi FYP kan gitu. Nah karena saya juga bersinggungan dengan teman-teman di Unila itu, dan kemudian mereka yang membuatkan TikTok Payungi, bahkan dia membuatin konten shortsnya YouTube Payungi sampai 2,1 juta ditontonnya, kaget anak-anaknya. Ini anak-anak ini gila ini. Dan videonya cuma 15 detik. Untung nggak 19 detik tuh, 15 detik gitu kan. Dan itu menarik. Anak ini bikin video 15 detik mereview kuliner Payungi yang orang tuh biasa aja juga pernah mereview. Kok ini bisa ditonton 2,1 juta? Terus saya akhirnya juga saya yang belajar akhirnya. Padahal saya lihat Payungi udah cukup sih. Instagramnya 10.500, Payungi University YouTube-nya ya ada konten meskipun nggak banyak yang nonton. Kemudian Facebook ada, website ada. Nah TikTok kemarin dibuatin konten video kecil-kecil. Terus saya kemudian juga melihat, oh iya ada hal yang mesti kita pikirkan tuh tentang kota, dengan melihat media sosial ini menjadi sesuatu untuk mengenalkan yang baik-baik. Nah, hal yang pertama yang menarik tadi yang Mas Empong tuh kekeh bahwa Metro Bergeliat itu di masa pandemi bahkan pernah nolong UMKM ya Mas ya. Iya. Sampean uploadin, bahkan desainin ya.
Gratis apa? Iya, jadi foto produk gratis Mhm. di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh Penuh, gitu, 1 betul. bulan penuh. Terus saya posting, saya pas pada Dan saat dan pandemi. sebenarnya itu ya menambah kesibukan sendiri ya. Nambah kesibukan dan nggak pernah beli buka puasa lagi gara-gara itu. Oh. Karena makanannya selalu ditinggal gitu kan. itu timbal balik lah. Iya. Itu timbal balik. Kayak endorse ya. Kebaikan akan bertemu kebaikan itu Iya. tadi ya. Itu Padahal tak suruh ngambil lagi gitu kan. Kebanyakan juga kadang-kadang. Nah itu isu yang menarik bahwa media sosial itu bisa kita arahkan untuk sesuatu kemajuan, untuk mendukung banyak orang, untuk mengembalikan apa namanya kekolektivitasan gitu loh. Bukan hanya untuk menyenangkan karena dia kebetulan cantik, ganteng, dia punya privilege karena dia putih mungkin kan. Iya, Lalu iya. kemudian dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Hanya untuk diri dia sendiri. Beda loh antara akun pribadi yang kadang sombong Iya, dengan akun yang sudah bisa menghidupi banyak orang. iya. Ini yang penting, akun yang bisa menghidupi banyak orang yang mestinya kita perjuangkan di kota ini. Yang kedua, ternyata makin hari makin kesini, saya terakhir diskusi sama Mas Dandi, dia bicara tentang Papua, itu Zoom meeting sampai lama dan dia kemudian menyimpulkan era Indonesia di masa depan orang akan susah cari tanah. Era kehidupan di masa depan, tanah itu sesuatu yang sulit bagi milenial. Dan hari ini mulai kerasa. Mulai kerasa. Metro harga tanah itu juga makin tinggi, maka kemudian jangan heran ruang ini sawah jadi rumah gitu kan. Ya karena susah nyari tanah di tempat-tempat ini Mas gitu. Tapi kemudian diskusi saya kemudian mengerucut ke persoalan bagaimana mengembalikan wisdom di tengah-tengah kehidupan yang jelas sangat kapitalistik tadi. Iya. Contoh, ketika orang pengen ada 21, itu yang benar-benar desa, yang benar-benar pengen itu pasti orang-orang kampung juga tuh. Iya. Mas Lampung itu mungkin juga udah bosen di Bandar Lampung lihat film gitu. Ternyata sekarang bisa digantikan digital. Iya. Bahkan Watchdog kemarin jual film bayar 10.000 bisa nonton lewat medsos dan beberapa kali saya website saya nonton itu bisa. Artinya kalau kita cuma pengen nonton film, kita bisa ganti suasana dengan cara media ini juga bisa nge-branding sesuatu yang tadinya tuh hanya nguntungin orang tadi yang memperjuangkan, misal dia langsung sebut merek sih, saya nggak tahu apakah McD bisa nuntut kita kan, kayaknya enggak lah. Enggak. Ya kan, beliau tuh nggak dukung McD misal. Saya juga sebenarnya nggak suka misal kalau ada mall misal di kota ini. Iya. Maka kemudian sebenarnya saya 2018 itu sangat sadar-sadarnya, lihat aja akun Instagramnya Payungi, dulu masih namanya Yosomulyo Pelangi, di tahun 2018 di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu cara saya menulisnya, mendeskripsikan, membuat ide ceritanya adalah Payungi itu berharap memayungi masyarakat dari panas dan hujan untuk mendukung ekonomi masyarakat melalui kegotong royongan. Jadi dulu saya melihat tetangga-tetangga itu kalau dia bulan awal dia beli ke Alfamart Indomaret karena dia gajian. Akhir bulan dia utang ke tetangganya. Bagian utang. Itu jahat nggak? Jahat. Jahat. Nah, perspektif Payungi adalah perspektif bagaimana kita tuh punya timbal balik, bahwa kita bisa menghadirkan sebuah ruang ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan tidak perlu kemudian membuat orang tidak punya timbal balik. Kalau kita beli ke tetangga ekonomi kita hidup, minimal tetangga kita nggak susah dan nggak utang sama kita. Iya. Itu terjadi juga di Payungi. Ketika saya lihat ada kata-kata Jalaluddin Rumi yang musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu di meja makan orang kaya yang didengarkan tetangganya yang miskin. Sekarang kan tidak terjadi di Payungi. Hampir mereka-mereka yang dagang di Payungi itu, kalau yang nggak dagang biasanya memang kelas menengah ya. Yang dagang itu rata-rata nggak ngutang. Kalau nggak dagang pasti ngutang dia. Ini kan menunjukkan bahwa bisa kita membagi kue ekonomi. Payungi nggak bisa bikin kaya, tapi Payungi bisa bikin orang untuk mengisi hidup. Kemudian contoh kampung anggur, kampung pengangguran. 6 Januari 2021 ya saya ngerain teman-teman mahasiswa untuk muralin kampung itu. Kemudian Pak Pak Saiful juga menanam anggur, mengajak orang-orang dan menanam anggur. Dan saya tidak pernah mengonsep bahwa kampung itu akan jadi pasar. Kita ingin itu jadi kampung agro dan Pak Ipul memang nanam beras organik. Kemudian beliau juga mengelola peternakan sapi bersama kolektif warga.
Kemudian sekarang ada Magot. Magot itu 2 hari sekali beliau itu panen 350.000 minimal duitnya. 50 kilo. 1 kilonya kan 7.000 Magot. Dan ternyata itu bisa tumbuh dengan baik. Bahkan sampah-sampah kota itu diambilin sama mereka yang memang bisa didaur ulang ya. Nah, ini semua itu kalau tanpa media sosial, tanpa media, kita nggak ngebantu mereka itu, mereka juga susah karena Pak Marga itu sudah ngerjain, suruh ngonten juga susah. Baru mak-mak payung 4 tahun inilah kita paksa untuk bisa desain kanva. Tiap malam Kamis kan memang kita ketemu pesantren Wirausaha, kemudian sekarang mak-mak zaman Bien ini, mak-mak Jambi ini kita ajak untuk ya yang ngajarin ya Edi, Iqbal, ya teman-teman muda-muda ini. Termasuk mentautkan kerjasama itu ya dengan payung ya. Iya, termasuk dia undangan kolaborator itu kan kita yang ngajarin juga. Jadi biar pansos dia ya. Kon payungi nolong dia gitu kan. Iya, betul. Keren itu. Nah, itu sekarang payung itu udah jadi sistem lah. Iya. Payung itu udah nggak perlu kita pikiran lagi seperti zaman-zaman awal 2018, 19, 20, 21, 22 ini payungnya udah alhamdulillah stabil lah. Benar-benar jadi payung lah ya. Benar-benar jadi payung gitu. Lalu kemudian apakah itu saja mimpinya? Saya yakin dengan diskusi, dengan kita bertukar gagasan, bergotong royong, kita juga bisa menolong ruang lain. Iya. Karena hidup kan nggak hanya sekedar seolah-olah sebuah kreativitas tuh ujungnya semua orang akan bikin pasar. Dan saya sudah ngomong tuh ke Pak Wali udah sampai mahir tuh curhat tentang pasar, terus itu nggak mesti pasar gitu. Nah, sekarang launching lagi tuh pasar apa tuh Pargo ya, saya diundang ya, tapi saya nggak pernah datang. Kenapa? Bukan apa-apa, karena saya kan ngerasakan sendiri bahwa bikin pasar itu nggak gampang. Kalau kita nggak gila beneran, kita nggak sabar beneran, kita kan emosi juga sama tetangga kita. Dapat duit mau, gotong royong nggak mau. Di awal-awal payung itu kan kita dandanin orang juga nggak gampang. Damraman lah, kalau damraman mas brengsek-brengseknya gerakan mulu. Udah dapat duit mabuk, luak gitu kan. Itu kerjaan anak-anak itu ada 23 dulu. Tapi kan memang saya lahir di kampung itu, ya saya bisa semena-mena marah-marah sama anak-anak itu wajar karena saya lahir di kampung itu. Dulu kerjaan saya juga tukang malah orang pacaran di situ. Jadi saya melihat damraman ini memang mempengaruhi cara berpikir saya juga. Jadi ketika mungkin dulu Mas Empong lihat saya tukang kritik sana sini, mungkin juga sawam damraman itulah mungkin saya. Saya hitung damraman dulu 2017 itu sebulan itu bisa 9 orang di begal. Meskipun begalnya itu bukan dari kampung saya, tapi setelah ada gerakan damraman nggak ada. Apa hari ini coba lihat, damraman tuh aman-aman aja dan lampu sana sini. Bahkan kita dibantu teman-teman Salafi yang mulai bikin rumah di sekitaran situ. Tak tinggalin, damraman itu Instagramnya sekarang 5.200, dulu 5.800. Berarti kalau medsos itu tidak dikelola, dia akan jadi sawah mati, seperti sawah tidak ditanami. Tapi kalau sekarang Metro bergeliat, berapa ya followernya? 25.000. 25.000. Apa yang dilakukan oleh sebuah media untuk menolong orang lain itu seperti ada gium begini, orang besar itu membesarkan orang lain. Ya. Jadi kalau kapasitas teman-teman ingin jadi orang besar, maka harus banyak nolong orang lain. Kalau kata Pak Ari Susiwa, pelukis 70 tahun yang punya karya ada di Payungi, dia mengatakan hanya pohon besar yang dia bisa dihinggapi oleh benalu, yang siap dihinggapi benalu. Jadi hanya pohon besarlah di dunia ini yang bisa siap dihinggapi benalu. Jadi kalau udah jadi dan tidak semua orang hidup itu ditakdirkan jadi pohon besar. Meskipun saya sama Mas Empong badannya besar, ya kan? Tapi maksud saya gini, mentalnya, ketika kita bisa ngurusin 1 orang, kita bisa ngurusin 2 orang, kita ngurusin orang se-RT, sekarang kita bisa ngurusin 1 RW, mungkin ngurusin itu. Nah, proses inilah yang menurut saya lebih penting daripada sekedar membayar sesuatu untuk jadi pejabat, membayar sesuatu untuk jadi Pak RW. Sekarang nih Mas Wahid nyalon tuh Pak RW, kalah karena dia nggak kasih surya ternyata. Masa segitu hetannya? Sampai pengen jadi Pak RW aja harus pakai politik surya gitu loh. Saya kira sekarang kita harus juga membalikkan, milenial ini punya daya baru, dia bisa berpengaruh. Cuman sekarang milenial itu kan nggak mau diatur, nggak mau mengatur orang. Yang membedakan dengan generasi saya dengan Mas Empong adalah kalian ini nggak mau ngatur orang, juga nggak mau diatur, maunya asik dengan medsos sendiri, kalau terkenal dengan cara sendiri. Tapi itu juga problem. Kenapa? Dinamika kota akan rusak. Orang akan bangun gedung di tengah-tengah sawah dengan liar, mengurup dan sebagainya. Orang akan dengan kapasitas dia ingin
semau dia, kaya dewe gitu. Jadi dua hal yang disampaikan Mas Empong tadi bagi saya menjadi refleksi yang penting. Membangun media sosial penting, tapi juga setelah membangun media sosial membantu banyak orang, pada akhirnya kita akan kembali ke wisdom. Apa sih yang benar-benar otentik? Apa sih yang benar-benar bisa membuat kita jadi tidak chaos? Kalau orang nggak kebagian pasti chaos. Itu karena anak-anak Bandar Lampung nggak punya ruang, bacok-bacokan di tengah jalan. Bacok-bacokannya kan di tengah-tengah jalan lewat loh. Bu bacok-bacok itu di kebon gitu kan, bikin ring. Makanya Erik Sukamti waktu itu bikin Jogja Gelut. Setelah ada kelitih, itu kan terjadi juga di beberapa kota. Di Jogja ada kelitih. Erik Sukamti itu bikin Jogja Gelut. Jadi dia bikin ring beneran, bikin ring tinju beneran, ada pelatihnya, ada ini, dan gelut tenanan. Jadi kalau kelitih itu kan pengecut. Kulit jalan, tusuk orang kabur lari dia. Fenomena kelitih di Jogja tuh bahaya banget. Sampai hari ini juga masih banyak di pinggiran-pinggiran, bahkan di sekitaran daerah Sleman, daerah kota yang ke pinggir, di Menuak juga, bahkan di teman-teman etnis lain gitu, itu terjadi konflik begitu. Nah, kita harus bisa mengantisipasi itu kota ini. Bagaimana tadi masalah medsos, kemudian bagaimana medsos ini juga bisa membantu orang mengatur kota, melihat sesuatu secara otentik, melihat lebih dalam mana yang wisdom. Maka ketika kemudian obrolannya terpatok langsung ketemu ke persoalan arsitektur Ugari, saya ngobrol tentang Eko Prawoto, ya mungkin kalau kalian mungkin pengennya kayak industrial. Mereka ini kan pengen selfie-nya di industrial, kedai kopi-kopi yang begitu. Tapi sebenarnya apa iya itu otentik? Jangan-jangan itu hanya tren sesaat gitu. Teman-teman yang dari kampung, jangan-jangan malah kalau kata Pak Eko Prawoto, saya hidup sedang merayakan kendesoan. Makanya Pak Eko Prawoto cek aja di YouTube, dia punya rumah di kota Jogja, dia udah bangun banyak arsitektur di mana-mana. Sekarang dia milih cari tanah di pinggir kali kayak gini, dia kumpulin perkakas-perkakas kayu orang-orang, jadi bantu mesti banyak. Kemudian dia mulai kasih kesempatan orang untuk punya ruang. Dia bikin museum desa, dia kumpulin tuh pacul, berbagai macam bentuk pacul, arit, golok, linggis, lampu, macam-macam, dan itu jadi museum desa. Terus kata dia, kata siapa desa tidak punya pengetahuan? Ini semua pengetahuan. Dan beliau sekarang lagi dasar-dasarnya untuk mengajak orang-orang kaya, bule-bule, macam-macam nongkrong di Pari Kelegung. Cari aja di Instagram Pari Kelegung. Dan bagi saya itu otentik, itu wisdom. Dan itu memberikan kembali nyala bagi desa untuk punya jati dirinya, kebahagiaannya. Dan metro ini jangan-jangan bukan kota, metro ini jangan-jangan big village, desa besar saja. Arah jadi kota nanggung, metropolitan yo kita nggak cocok, guelu kita ya wis agak ya titik lah sih guelu bisa kue yo gitu kan. Nah silakan teman-teman untuk mungkin menanggapi, dan mungkin ini banyak yang dari kampung juga kan ya, problem-problem teman-teman di kampung seperti apa, terus ngelihat kota yang sebenarnya ini, kalau saya sih ini kayaknya desa besar, big village. Saya kadang metropolitan, ya metro ya, tapi kayaknya nggak politan. Tapi kalau polutan jangan-jangan ya, kayak filmnya lagunya si Navikula, Metropolutan, metro yang penuh polusi. Monggo. Alhamdulillah. Itu serius amat tadi Mas. Jadi untung Mas Dwi punya singkong di belakang, gampang tak didol ke Butin, godok Butin yang masuk wi aku. Mbak Latifah? Iya. Ini teman-teman WS. Oh. Saya tuh taunya dari Mbak Lukti. Mbak Lukti itu sering mention ke saya kegiatan kader WS paling aktif kalau WS. Orang apa aja hitung ya. Jadi kalau nggak sembari nunggu buat pertanyaan, jadi saya pakai analogi yang lain ya. Apa pada waktu si penemu air mineral itu, apa yang ada dalam pikirannya itu? Kadang-kadang kita tuh berpikir terlalu berat gitu Mas ya, terlalu berat untuk menimbulkan melahirkan sebuah ide-ide yang baru gitu. Apa yang dalam pikiran si penemu air mineral itu?
sehingga hari ini kita menikmati si air mineral itu. Padahal itu banyu loh, nyiduk nang sumur ya banyu kok, gitu kan. Tinggal taruh di gelas aja gitu kan. Artinya gini teman-teman semua, gerakan kecil sekecil apapun gerakan itu lakukan saja. Kalau gagal itu sebuah keniscayaan ya Mas ya. Biasa. Gagal nggak apa-apa. Gagal nggak Coba apa-apa. lagi. Coba lagi. Kalau gagal waleh, gagal terus tiba-tiba terus gitu kan. Jadi buat adik-adik semua yang ada di sini, saya meyakini bahwa kalian itu ya generasi kalian itu apa tadi Mas? Mereka ini nggak bisa diomongin, Dia tuh nggak mau diatur, nggak mau diatur, nggak mau ngatur. nggak mau atur. Jadi lebih banyak silent, tapi nggak apa-apa. Saya menghormati itu. Tapi padahal kalau saya di beberapa komunitas yang lain, kalian itu juga punya ide dan gagasan yang kadang-kadang juga gila, yang bahkan nggak masuk logika kita ya Mas ya. Kadang-kadang nggak masuk logika kita. Para penemu FYP yang ada di TikTok itu adalah orang-orang yang nggak masuk di otak saya. Betul. Apa ya yang terakhir itu ya? Kayak Fajar itu gimana coba? Sad boy. Kayak gua Fajar itu. Sad boy. Ide-ide konten itu menurut saya yang ada yang orang dari Lampung ya, Lampung yang gini loh, yang orangnya keriting yang ada kursi dikit itu. Ikram. Bukan Ikram. Yang gini. Set, itu siapa namanya? Dekjul. Siapa? Dekjul kayaknya. Dekjul ya. Nah. Jekgul. Dekjul. Itu tahu. Itu orang metro kayaknya. Orang Metro ya? Iya, orang Metro. Oh, orang Bantul sini, Mas. Orang Bantul sini. Belum tahu aku malah. Itu apa? Kan nggak nyampe otak saya. Saya berpikirnya bagaimana buat FYP ini video sinematik semua nggak payu, Mas. Itu kan akhirnya sampai sekarang di konten tuh nggak berubah gitu kan, kayak gitu terus. Set gitu kan. Terus ada gelap gitu terus. Gini kan gitu kan. Itu terus nanti dia live TikTok buka buat keranjang kuning gitu kan. Cuman gini terus. Oh. Kecil konsisten. Kecil konsisten. Kecil konsisten. Kalau semuanya adik-adik semua punya gagasan, ambil yang nggak dipikirin sama teman-teman semua, ambil bagian itu. Saya pas waktu bantu UMKM itu saya juga ngambil bagian yang paling terkecil, karena semua orang sudah concern dengan tenaga kesehatan, orang udah sum-suman untuk supaya punya beli masker segala macam. Udahlah aku tak ini aja bantuin foto produk. Itu terhitung totalnya dalam 1 bulan 121 UMKM yang saya foto. Ada dampak ini Mas. Followernya nambah 8.200. Tadinya saya ingah-ingih di 12 ribuan lah, berapa gitu. Terus gara-gara itu, jadi itu tadi, saya tuh nggak pernah berpikir bahwa follower saya akan nambah. Pokoknya lakuin saja kerjanya gitu kan. Jadi naik sekitar 8 ribuan itu. Jadi Lebaran orang bagi THR saya dapat banyak follower itu di setelah Lebaran itu. Kalau diuangkan malah lebih banyak. Banyak gitu. Artinya ya yang pasti istri saya nggak masak gitu kan. Yang biasanya saya setiap harinya itu harus ke lapangan Samber cari bukaan, itu alhamdulillah setiap hari ada yang nganterin gitu ke studio tempatnya Mas Adit itu Mas. Jadi kita setelah itu langsung berbagi jajanan itu kita bawa pulang udah. Menjadi rezeki kan rezeki kan nggak perlu harus uang juga gitu kan. Tuh, setiap hari itu sudah ada yang backup tuh makanan, dan tuh rata-rata 18 sampai 22 makanan yang harus kita foto mulai dari jam 4 sore. Itu bisa diulang di Ramadan nanti. Ya mungkin cara yang lain lah ya. Cara yang lain. Tapi itu ya banyak juga yang ngucapin terima kasih Mas. Akhirnya saya sekarang udah buka lapak. Padahal saya nggak terpintas itu deh. Cuman hanya sekedar foto saja. Saya buat ukuran di Instastory gitu, saya mention gitu ya. Banyak yang masih. Itu harusnya dilakukan Pak Yungi ya, sebagai akun kuliner. Iya. Tapi mudah-mudahan Pak Yungi punya segmentasi yang lain lah, atau konten yang lain. Kayak ini mudah-mudahan di luar kesombongan ya, itu ada acara di Metro Kulineri Naik. Itu kan mengundang banyak selebgram itu di Kota Metro, ada sekitar 12 selebgram. Saya juga sadar diri lah, saya ini bukan selebgram salep, malah lebih ke salep yang nggak ada yang menarik di diri saya. Ternyata sudah sampai pada penghujung acara, ternyata mereka tuh sudah ngelis untuk minta buatin konten dari saya.
Alhasil tadi malam saya bela-belain, saya bawa 3 orang anak, yang satu umur 3 bulan, yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun. Saya ngonten segala macam. Saya bawa pulang jajanan itu 38 jajanan. 38 jajanan, dan saya ditransfer 2 juta sama orang yang nggak dikenal. Gitu. Tapi saya sedikit pun tidak berpikir bahwa Untuk itu. ke sana. Saya maunya bantu aja udah. Ya gitu. Kadang-kadang ya itu tadi, kita punya sebuah ide atau gagasan yang kalau orang lain sedang berpikir hal-hal yang besar, sudahlah kita bagian yang paling kecil aja gitu. Itu pun saya juga menyadari bahwa follower saya nggak terlalu banyak, biar teman-teman selebgram kan ada Dian Wulan juga yang 70.000 segala macam, mungkin mereka lebih berdampak. Ternyata mereka justru tidak memilih ke sana mas, justru malah udah buat list mas. Jadi nungguin saya pulang kantor mbak, 5:30 saya udah ditungguin tuh sama pelapa itu. Anak-anak saya sudah dimomongin sama yang dagang tadi gitu kan, baik-baik sekali gitu kan, saya nggak kenal sama mereka gitu. Ya artinya ini pokoknya tadi di luar kesombongan saya nggak ngomong gini kok orang kok terus kementus orang, maksudnya artinya lakukan saja deh hal-hal yang lain. Kalau di awal nggak laku tuh wajar deh, nggak laku tuh wajar. Saya loh followernya organik. Dulu saya juga ajarin Gundul, mas cara ngumpulin follower gini mas, datengin temanmu satu, suruh follow, nanti kamu follow back, kalau udah agak sebulan nanti di unfollow. Sampai kerikis itu sampai mau 1000 tuh lama, nggak nyampe gitu kan 1000 itu. Kalau sekarang saya udah nggak mikirin itu. Jadi tiap hari ada orang follow ya udah nggak peduli lagi udah. Kecuali kalau dia DM mas ini saya, ya harus saya follow back. Kalau nggak ya sudah nggak mikirin itu lagi ya mas ya gitu. Artinya saya meyakini juga Pak Yungi pasti seperti itu. Sudah tidak lagi ngomongin follower karena jumlah follower Pak Yungi nggak fokus ke follow sih. Ya. Karena Pak Yungi itu ya follow-nya sesuai dengan usia saja. Ya. Sekarang sudah 10.500 itu sebenarnya lebih lambat daripada Adam Rahman. Kalau Dam Raman tuh memang luar biasa. Udah tahu Dam Raman ya? Sudah ya? Ayo ke Dam Raman. Ayo ke Dam Raman. 5.200 sampai sekarang masih. Ayo ke Dam Raman itu progresnya setiap minggu ya mas ya. Tum rame luar biasa. Dan itu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar Dam Raman itu. Padahal notabene Dam Raman itu yang tadi disampaikan ada tingkat kriminalitasnya tinggi gitu. Kalau nggak cewekan ya begal gimana toh? Atau orang yang cewekan terus ke begal gitu kan. Itu. Tapi benar itu. Banyak kalau itu. Dam Raman tuh aduh males mau ke sana itu. Sini tukang mancing wong cewekan karo wong kena begal. Tapi alhamdulillah adanya Ayo ke Dam Raman itu akhirnya sekarang semua sudah berubah. Ada penduduk Pak Salafi mas ya sekarang. Jamaahnya sudah banyak, kehidupan ekonominya juga udah berubah total semuanya. Beda banget kayak dulu masuk ke hutan gitu kalau di Jakarta. Kalau sekarang udah ya berubah, walaupun ya tidak seramai dulu gitu. Ya karena ngurusin manajemen gitu susah ngurusin manusia orang. Ayo tanya aja deh, nggak apa-apa. Iya nih. Mau tanya pak, ini boleh banding-bandingkan tempat nggak ya? Nggak apa-apa. Banding-banding. Saya di sini kan di Metro kan ada Pak Yungi, dan di Metro juga ada yang namanya Dam Raman yang sedang dibahas. Jadi kenapa Dam Raman itu semakin kesini semakin dikenal gitu. Bahkan yang dulunya ada fasilitas kapal-kapal yang sekedar untuk melihat di dam-damnya itu untuk mitos-mitos itu sekarang udah jadi museum kapal jadinya. Nah kan ya kayak udah nggak dipandang lagi. Cuma yang terkenal mungkin kolam renang Dam Raman itu yang terkenal mungkin. Tapi sebenarnya kalau bagi saya biasanya kan kalau lagi kalau boring dari kerjaan atau dari pikiran itu sebenarnya kalau ke Dam Raman yang bagian jembatan gantung itu sebenarnya lebih menarik di situ karena udaranya kan kayak gini nih, seger di pinggir kamu 28 ya? Iya 28. Mau Almusin ya kamu ya? Nah di situ lebih slow, pikiran slow. Tapi di situ herannya tuh
ada satu warung itu tetap buka setiap harinya, itu Mbah di situ. Mungkin Yang di jembatan. iya ada cuma satu itu Mbah. Ya karena itu ada cerita juga, karena pengen lah ramein warung itu. Kita itu sampai beli gorengannya sampai 20 ribuan, bahkan sampai 50 ribuan gitu. Ya mungkin gorengannya ya nggak terlalu itulah, maksudnya spesial nggak, cuman karena B aja lah ya, B aja. B aja, cuman karena suasananya yang sejuk, Sadu gitu ya. sadu, bisa untuk diskusi atau Cewekan. bisa itu kenapa nggak berkembang seperti kayak payung ini? Itu apa faktornya, itu apa ya? Oke. Ada yang lain? Monggo. Terkait media sosial, tadi membahas tentang personal branding, bahwasanya sebenarnya anak-anak muda itu banyak, bahkan punya potensi sendiri-sendiri, tapi yang di situ istilahnya tidak mampu ataupun tidak bisa mengeluarkan potensinya diri sendiri. Jadi apakah ada di Kota Metro komunitas yang di situ istilahnya membuat ataupun membangun personal brandingnya masing-masing? Jadi kalau misalkan saya itu nggak mampu ataupun mampu cuman nggak ada temennya, kadang ya nggak semangat kan seperti itu. Jadi misalkan memang itu mungkinkah ada sebuah komunitas yang mungkin bisa membangun anak-anak muda yang tadinya nggak pede jadi lebih pede untuk bisa mengembangkan media sosialnya. Itu Pak. Jadi pengen juga ya, pengen menemukan jati dirinya gitu. Ya kan persoalan mereka itu persoalan fundamental mereka kan itu tadi, eksistensi tadi. Mereka tuh asik sendiri itu tadi loh. Ayo tumpuk jadi satu, tanya lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Cewek. Tumpuk Cewek, Pak. Gender. Kita lihat mengakomodir gender. Yes. Oh ya, ayo. Jadi kan tadi kan founder dari Metro Bergerak ya Kak. Ini kameranya nggak diputar nih ya? Bukan di sana loh. Putar-putar ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi kakaknya kan dari founder Metro Bergeliat, mungkin dari awal merintis itu kan ada beberapa problem, mungkin dari perharinya tadi yang kakak jelasin, mungkin dari 1-2 followers yang ngikutin, sama halnya dengan Wes di kami Kak. Jadi Wes itu kan baru berdiri 2 tahun ya. Jadi setiap minggunya kami ada kegiatan di Sabtu atau di hari Minggunya, ketertarikan untuk masyarakat di Wes itu menurut kami itu masih sedikit gitu Kak. Jadi engagementnya itu masih sedikit. Jadi mungkin ada nggak sih Kak tips dan trik untuk meningkatkan engagement itu supaya masyarakat ini tahu kalau di Payung itu ada Wes, ada pemberdayaan perempuan juga gitu. Terima kasih Kak. Oke. Yang pertama tadi soal Mas. Jam raman. Yang ini soal eksistensi anak-anak milenial, terus ini soal bagaimana engagementnya ya. Ya. Mulai orang tertarik dengan ini kegiatan Mas terakhir banyak engagement tuh kalau bikin workshop. Kalau diskusi nggak ada yang datang, itu aja. Tapi kalau workshop milenial, wah rame kelas beauty class ini. Oh gitu. Monggo yang gampang Nanti apa dulu? Ya Ahmad kan juga ngerti soal daftar. Oke, jadi yang tentang damraman, saya ini nggak terlalu gini. Saya ini orang yang nggak terlalu peduli terhadap kegagalan, Mas. Jujur aja, ini secara personal. Jadi ya udah nggak apa-apa, damraman sepi nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu dalam hati saya. Jadi kalau yang saya tahu ya Mas ya, damraman itu kan terbagi menjadi 3 wilayah itu. Kalau nggak salah, mudah-mudahan kalau ini salah tolong diluruskan. Terbagi menjadi 3 wilayah. Yang notabene di situ kan juga ada urusan ekonomi, tapi yang tahu kompleks tentu Mas Dharma. Mungkin dari sudut pandang saya itu Iklan dulu. iklan sambung.
faktor itulah yang membuat akhirnya apa bagi kuehnya, apa bagi rotinya, nggak tahu ya, nggak tahu. Yang pasti dia dibatasi oleh sungai tadi Mas ya. Teritorial perbatasan. Jadi ada wilayah Kota Metro, ada Lampung Timur, wilayah Lampung Lampung Tengah. Timur, dan wilayah Lampung Tengah. Keren kan itu? Itu menjadi 3 wilayah tersebut. Sementara yang berdagang itu, ini menurut pandangan saya loh Mas, tapi ini kalau orang Metro ya berada di wilayah Metro, gitu kan? Yang wilayah Lampung Tengah ya kamu orang dagang di wilayah Lampung Tengah, yang di Lampung Timur di Lampung Timur. Sehingga ketika ada kecenderungan yang mungkin lebih ramai di Kota Metro karena mungkin Kota Metro lebih mensupport karena wilayah tadi faktornya, sementara mungkin Lampung Timur silent gitu kan, tidak ada dukungan anggaran yang untuk perbaikan situ, sehingga terjadi chaos lah menurut saya seperti itu. Dan itu menurut saya kalau udah urusan kayak gitu tuh titik temunya sulit karena sudah 3 daerah tertentu. Dan saya meyakini Mas Dharma juga pasti ngos-ngosan itu kalau mau menyelesaikan permasalahan yang menurut saya sangat kompleks gitu. Itu menurut pandangan saya sebagai orang yang melihat dari jarak jauh, sebagai masyarakat biasa. Tapi kalau Mas Dharma kan yang sebagai penggerak mungkin jauh lebih ngerti gitu. Monggo Mas Dharma. Ya kalau menggerakkan sesuatu itu yang susah kan meyakini bahwa kita benar-benar bisa menjaganya 24 jam. Kenapa dipayungi kok sustainable? Karena ya saya bangun tidur yang nggak payungi. Sedangkan di Damraman itu nggak ada sebenarnya orang berada di rumah itu nggak ada, kecuali Pak Putut yang sekarang menyewakan tanahnya untuk disewa Mas Dharma untuk bikin kolam renang itu. Dan itu problem ketika orang tidak pernah datang. Sebenarnya orang yang paling dekat dengan Damraman Lampung Tengah, deket banget tuh kan itu. Cuman SDM di sana juga nggak mumpuni juga, duit mau tapi mengubah ruang kreatif di situ nggak mau. 28 apalagi kan yang tadi, ini ada mbak dagang itu kan sangat jauh juga sama warga. Dan di sana nggak bisa rame, jalan sempit. Pasti orang lebih memilih lewat jembatan itu, karena jembatan itu akses Lampung Tengah ke Lampung Timur ke Metro gitu. Itu faktor pertama ya kenapa orang kemudian pasti ramenya di jembatan itu. Sedangkan Metro punya 26 hektar di Capit-Urang yang orang harus masuk, itu susah banget tuh. Akses jalannya juga belum benar-benar bagus, masuk ke situ juga suasananya tidak estetika, bahkan makin malam juga yang dilihat di situ juga musiknya juga organ terus gitu kan, kadang jaranan gitu kan. Sedangkan Payung itu organan aja enggak. Payung itu kalau pagi-pagi akustik. Coba kalau Payung itu pagi-pagi organan kan rusuh. Pagi-pagi loh bayangin. Pagi-pagi organan gitu loh. Pagi-pagi itu kan pengen ngeliat Novia nyanyi tentang keras kepala ya kan. Novia yang mana Novia? Novia kan memang musisi Payung nih. Oh, Atau nggak ada di sini ya? Nggak tahu Novia kemana nih. Iqbal yang tahu tuh kan. Jadi memang cara kita mengemas suasana juga kan mesti dipikirkan itu. Nah, tapi kalau mau healing memang bener sepi, memang saya cocok. Nggak ramai juga nggak apa-apa, sepi tapi tempat orang untuk bisa camping misalnya. Di sini sebenarnya kita kan cari sepi, nggak mau ngeramein tempat ini. Ya. Tempat ini nih nggak pernah kita pengen ramai tiap hari, orang malah nyampah, nanti buang kayak gini ke situ. Buang kita kayak gini aja bikin problem kita di sini nih. Ya teman-teman guys nih, kita ngerasa berdosa nih kalau udah kayak gini. Saya kira itu aja sih Damraman, apalagi medsosnya ya. Setelah kemudian kita menyadari membuat ruang kreatif itu nggak gampang, gerakin orang nggak gampang, kita harus memantaunya bahkan 24 jam gitu. Ya pada akhirnya lagi-lagi medsos juga. Sehebat apapun ruang, dibuat sehebat apapun, tapi tidak ada partisipasi banyak orang, capek dia. Padahal yang tak kira udah 23 anak muda tuh yang kerjanya minum tua. Saya itu dulu megang duit kalau hari Minggu. Ini sehafalan saya ya. Kalau Sabtu bebek itu dapat 1,5 juta. Kalau hari Minggu bebek itu dapat 2.800.000 sampai 3 juta. Bebek goes. Saya bikin spot selfie, kemudian masuk ke situ, bayar 2.000 perak. Bisa foto, bisa ini di rumah pohon, di jalan sama aku, jadian sama dia, love. Wah, love zaman dulu tuh orang gede banget. Tahu love tuh pengen foto. Saya malas saya. Orang Salafi itu, mohon maaf, yang di cadaran sama suaminya dia dibonceng,
pagi-pagi jam 6:30 love itu kan tak bawa pulang love itu ke tempat orang tua saya, tak pasang lah pagi-pagi sekitar jam 6:30. Itu yang salafi cadaran tuh, Bi, Abi, ada love Bi. Saya nyumput di belakang pohon sawit. Balap itu, ya cindel. Dia ingat foto apa coba? Cadaran mau foto coba. Iya, iya. Siapa yang tahu bahwa dia itu? Iya. Coba. Tapi orang salafi itu yang pengen foto love besi tak kasih bunga-bunga palsu itu habis 500.000 zaman dulu. Dari awal gitu viral followersnya tingkat gitu. Terus kemudian itu dapat 3 juta. Tempat spot selfie itu kalau hari Minggu dapat 3 juta Mas. Berarti kan ada 1.500 orang datang ke tempat itu. Maka kemudian saya bisa hutang bebek goes itu kan gara-gara pakai duit kayak gitu. Jadi kalau hari Minggu tuh bisa lah 20-an juta masuk. Nah, saya suruh pegang anak-anak itu, wah duit pegang, apa belanja itu kayak gitu. Nah, tapi konflik, tukang parkirnya preman-preman lokal keluar, bocah-bocah saya agak tuwek-tuwek teko ngatur-ngatur cah nom gitu. Lampung Timur bukos-bukos. Metro yang apa yang sekarang udah almarhum sih ngamuk-ngamuk bawain siapa sih? Fortune. Kenal Fortune enggak? Edi Fortune almarhum. Wis ngejak gelut. Jadi 3 kabupaten itu ruwet gitu kan. Terus tapi saya ngelihat memang udah kekumpul duit 43 juta, kurang 5 juta lagi. Tak jual satu bebek. 48 juta lunas, kabur saya. Terus 5 bebek itu saya tinggal di Japiturang sana karena kan sebenarnya saudara-saudara saya semua juga. Mau yang Metro, mau yang Lampung Timur. Lampung Timur kan kepala kampungnya juga masih om saya gitu kan. Apalagi yang daerah Lampung Tengah emang anak-anak muda yang tak keren itu banyak itu. Terus kemudian setelah itu saya mulai ya istilahnya tinggal saya dipayungi, bukan dipayungi ya bahasa dulu. Saya sudah fokus di Osomulyo. Terus kemudian ya saya pulang kampung, saya mau ke sana lagi udah males gitu. Pokoknya saya gerakin September 2017. September, Oktober, November, Desember, Januari itu saya sudah jarang. Tapi masih sering saya bikin camp. Alpin itu sering ya. Kita camping di Payungi sering masih. Pokoknya durasi sekitar 5 bulan masih rame. 6 bulan. Event yang tahun baru parkirnya mahal-mahal itu. Oh ya, event tahun baru parkir mahal masih. Tapi kemudian saya mulai Mei. Jadi kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei saya 9 bulan kemudian saya mulai bikin ini aja kampung warna-warni di Payungi itu. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah 6 bulan. 6 bulan kemudian setelah Mei 2015 saya bikin pasar Yosomulyo Pelangi yang penggeraknya Al Mukarrom Edi Susilo. Ya kan Ed? Kita bergerak Mei ya dia. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita deklarasi pasar Yosomulyo Pelangi dan kemudian saya udah jarang ya sekali sering bikin event-event khusus di Damraman tapi hanya untuk happy lah. Saya bikin camp kan kebetulan anak tenda. Sekarang kita kadang nge-camp di sini. Kayak nanti malam kita ada nyiapin tenda camp 5 yang mau tidur sini kadang anak-anak itu kan kalau bakar ayam memang udah di sini dan memang tujuannya bukan itu Mas, bukan ini ramai jadi tempat wisata enggak. Tujuannya kita pengen ya kalau bahasa sampai healing tadi. Malam kita sampai jam berapa? Kadang saya juga sering saya tuh penggerak Payungi yang agak-agak tua ya, agak-agak senior itu. Kalau memang kita pengen bicara serius di sini, Mas Dwi, karena memang Mas Dwi, Mas Ahyar, Pak Soban, Mas Wahid, saya, terus beberapa Mas Musika, kadang ngobrol di sini sampai jam 10, sampai jam 11. Ya banyak nyamuk juga, tapi ya nyantai karena ini ada toiletnya. Besok ini kita bikin kamar di sini bagus, bisa tidur gitu kan. Ya buat nyaman aja, bukan karena pengen rame gitu. Itu sih kalau Damraman ya. Siapa tahu sampai nanti yang bisa ngebantu karena sebenarnya kan 28 ya. di situ tinggalnya. Nah 2 pertanyaan Mas Mong nih. Kalau ini kan Damraman. ya Damraman ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Udah cukup. Ya pokoknya kurang lebih begitu. Silahkan diperluas sendiri lah gitu kan. Saya juga pernah tahu itu, saya sendiri itu pernah ngalamin Mas Dharma. Itu udah terakhir tuh si Damraman. Itu Mbak, saya itu saya parkir di sebelah kiri wilayah kota Metro. Nah teman saya itu baru ke sana
dia parkir di sebelah kanan ceritanya gitu. Oh, dia tidak tahu, dia pokoknya taunya sudah Matraman. Begitu keluar, Beda harga. saya gini mas, teman saya gini, parkirnya sama si A. Oh beda pak, kata dia gitu. Parkirnya sendiri-sendiri. Oh oke, kata dia gitu. Parkirnya beda regane. Kalau nggak salah lebih mahal yang di Kampung Timur. Kampung Timur. Nah ini kan jadi Payah. kok beda nggak parkirnya, sementara tempatnya sama gitu kan. Itu jadi ikut juga kita dibuatnya. Lokasi sama, tempat parkirnya cuman hanya arahnya satu ke kanan, satu ke kiri, kok jadi berbeda. Itu teman saya terus ini mesti gitu, ruwet ini masih urusan gitu kan. Ini masalah bagi-bagi roti ini jelas ruwet ini kayaknya gitu. Ya sudah gitu kan. Ya mungkin temanku terus akhirnya males palingan pronomen ya gitu kan. Aku nggak ceritain lah tentang kondisinya. Tapi azan kita silent dulu ya. Di sampeanmu. Kok nggak disentuh ini? Apa nggak doyan singkong goreng? Kamu samaan. Samaan ini tempat wisata loh. Sisir barat ya. Oh, bisa barat ya? Gimana? Keren. Nah, kayak Sir Barat, ini mas, kamu udah pernah main sana juga ya? Udah pernah ke ya? Tilek namanya. Iya, butuh anak-anak kreatif itu. Kalau Mas Dharma main ke sana kan mungkin hanya sekedar pemantik saja sifatnya. Terus yang tahu kondisi yang ada di sana, orang teman-teman di sana. Kira kepiye, kudu kepiye. Yang susah tuh gali potensi di metro mas, karena dia nggak ada wisatanya. Kan menciptakan pasar gitu ya nih. Saya tuh nggak tahu loh payung itu abstrak loh payung itu. Ada apa nih? Gang-gang ini. Oh, gendeng apa gitu. Yuk, disambil tuh. Sambil dulu. Bisa berapa? Kalau yang kampung Ki Hajar itu kan mas, Ini terus zaman. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة Ini bisa حي